podcast Petani Indonesia. Nah, kita lanjut menceritakan ataupun menjelaskan Mas Rio ya. Kita masih bersama Mas Rio. Duet maut ini di perusahaan PT AGS ini duet maut. Jadi biasanya kita emang yang di lapangan bertemu petani, bertemu dengan para pengambil kebijakan di pemerintahan, di para pengusaha yang biasanya pengen mengembangkan usaha pertanian secara modern dan secara mikrobiologis. Di video berikut ini kita akan menjelaskan, kalau yang video sebelumnya ada penjelasan tentang bakteri yang ada di dalam pupuk AGS itu apa saja. Di video kali ini kita akan menjelaskan jenis dari golongan jamur yang ada di dalam pupuk AGS itu apa saja. Tentu jamur di sini sifatnya menguntungkan, tidak merugikan. Jadi kalau panu di manusia ya mesti tetap merugikan. Jadi kalau yang ada di AGS semuanya menguntungkan, yaitu ada Trichoderma sp dan Saccharomyces sp. Ya. Di sini ada Mas Rio bisa menjelaskan secara detail apa itu Trichoderma sp, cara kerjanya bagaimana, manfaatnya apa. Terus Saccharomyces juga seperti itu, sifatnya bagaimana, cara kerjanya seperti apa. Terima kasih Mas Fendi. Kita ngobrolin Trichoderma dulu Mas Fendi. Oke, Trichoderma. Nah, Trichoderma itu salah satunya sebagai pupuk biologis bagi tanah. Pupuk biologis. Yang kedua sebagai pengurai dan stimulator pertumbuhan tanaman. Jadi tiga fungsi. Sebagai biofungi. Bukan biofungi Mas Fendi. Apa itu? Pupuk biologis. Pupuk biologis. Oh gitu. Pupuk biologis. Oke. Kan pupuk biologis. Kedua organisme pengurai. Sing ketiga stimulator atau pemacu pertumbuhan tanaman. Oke. Tiga ya. Jadi dia punya sifat baiknya tiga sebagai pupuk biologis tanah, karena pupuk ada dua teman-teman petani di Indonesia, pupuk untuk tanah dan pupuk untuk tanaman. Jangan lupa nanti pupuk dikasih tanaman saja tanahnya lupa. Jadi penting karena tanah ini adalah tempat hidup si tanaman. Jadi juga perlu dan punya hak untuk dipupuk. Dari tiga fungsi tadi ada fungsi tambahan Mas Fendi sebagai biofungisida. Oke. Tiga ini sifatnya sebagai nutrisi. Sing keempat itu sebagai senjata. Kita nggak mengatakan sebagai racun. Ya. Kita mengatakan sebagai senjata. Sebagai senjata yaitu biofungisida. Jadi kalau ada serangan fungi atau jamur yang sifatnya jelek, maka dia yang menyerang. Benar. Oke. Contoh biasanya kalau di teman-teman sering mendengar ada tanaman pisang yang tiba-tiba layu, ada tanaman cabai yang tiba-tiba layu, ada tanaman yang paling banyak tanaman hortikultura ini teman-teman pertanian, bahwa layu itu bisa disebabkan oleh fungi yang sifatnya patogen atau sifatnya merugikan. Nah, pada saat tanaman atau tanah yang sudah diberikan aplikasi berupa Trichoderma, maka si jamur atau fungi atau dalam sel sebutnya cendawan itu akan diperangi atau diserang oleh Trichoderma. Oke, sifatnya ada sifat positifnya ada 4 ini. Oke, keren sekali nih Trichoderma ini. Lanjut Mas Rio. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya itu hampir sama seperti agen hayati atau mikroorganisme sebelumnya. Dia memainkan populasi di area. Jadi sistemnya dia berkompetisi terhadap jumlah populasinya dengan si lawannya. Dengan artinya pada saat lawannya populasinya lebih banyak, maka dia akan kalah. Seperti itu. Oh tidak. Keren sekali ini ya. Artinya lawan sebesar apapun dia masih bisa bertarung. Karena sifatnya dia selain jadi faktor, dia jadi penghambat pertumbuhan si lawan. Ya. Dan yang teman-teman petani bahwa jamur yang sifatnya patogen itu di alam banyak sekali. Yang paling terkenal namanya
Fusarium ini paling terkenal nih. Biasanya nyerang jagung, itu biasanya munculnya ada penyakit bule. Itu semua macam-macam itu macam-macam, kan Mas. ya. Kalau tadi sifatnya yang macam-macam. Fusarium itu biasanya yang sering itu di tanaman cabai. Cabai ya, biasanya layu fusarium. Tiba-tiba layu. Itu tiba-tiba layu. fusarium. Artinya begitu teman-teman bisa antisipasi. Ini Antisipasi dari awal. Trichoderma juga bisa pengendalian busuk akar dan busuk batang, Mas Wendy. Busuk akar dan busuk batang. Biasanya ada di padi itu ya. Padi. Akar Lalu- biasanya kalau di karet itu kan akar putih. akar putih ya. Itu juga bisa buat pengendaliannya. Trichoderma. Oke. Artinya di tanaman perkebunan juga punya peran besar ini si trichoderma. Trichoderma ini juga kan salah satu agen hayati yang paling terkenal, Paling populer. paling populer. Di kalangan para penggiat pertanian mikrobiologis. Ya. Nah, paling terkenal ini trichoderma. Trichoderma. Ada yang biasanya ada yang sifatnya bentuknya tepung, ada yang bentuknya cair. Ini yang paling saya berikan pesan pada teman-teman pertanian. Tadi Mas Rio juga menyebutkan bahwa kerapatan penting sekali di sini. Jadi kerapatan populasi penting sekali. Jadi pada saat diaplikasi di lahan, di tanaman, kerapatan populasi ini penting. Artinya teman-teman pengusaha di bidang mikrobiologis juga berharap membela petani, memberikan servis yang baik untuk petani, sehingga pola kerapatan dari trichoderma jangan dipermainkan, sehingga ini teman-teman pertanian supaya dalam berbudidaya, dalam berusaha di bidang pertanian menguntungkan, jangan sampai dirugikan karena proses kerapatan sebuah produk dari trichoderma. Oke, lanjut Mas Rio, apalagi seputar trichoderma ada lagi yang perlu disampaikan? Sifatnya mungkin ada yang belum sempat dibahas. Mungkin sudah Mas Bendi. Cukup ya? Cukup. Jadi Mungkin ada kan untuk trichoderma masyarakat umum sudah mulai paham. Banyak Jadi kita yang nggak kenal. usah Banyak yang kenal. artisnya agen hayati. Oh iya betul. Jadi artisnya agen hayati itu kebanyakan orang sudah trichoderma. sudah banyak yang mengenal. Mengenal. Mulai dari yang paling mudah dari air cucian beras ya. Air leri. Air leri dalam bahasa itu sudah semua air leri itu mengandung trichoderma sp. Artinya air leri pun itu sebetulnya aman buat tanaman apapun karena di dalamnya mengandung trichoderma. Sifat alaminya kalau air leri itu atau air cucian beras itu difermentasi secara alami akan muncul warna hijau-hijau kayak itu adalah secara mikroskopis si jamur trichoderma. Tadi Mas Wendy, kerapatan populasinya. Kerapatannya benar. Pada saat kita teman-teman penggiat pertanian mikrobiologis yang menggunakan trichoderma hanya mengutamakan pada volume, tidak mengutamakan pada kerapatan, maka ini berbahaya sekali. Kita lanjut di jamur yang terkandung di dalam pupuk hayati AGS, yaitu jamur kedua yang disebut atau dikenal yaitu Saccharomyces sp. Silakan Mas Rio bisa menjelaskan apa itu jamur Saccharomyces, perannya seperti apa, fungsinya seperti apa? Jamur Saccharomyces ini fungsinya adalah penghasil atau pembuat zat pengatur atau biasa dikenal dengan ZPT gitu ya, zat pengatur tumbuh teman-teman, atau fitohormon. Fitohormon adalah berarti jamur ini yang menghasilkan ZPT. Oke. Membantu untuk kan dari tanaman sendiri sudah ada sudah punya fitohormon kan. Nah, ini dimaksimalkan sama Saccharomyces. Ditambah dari hasil produksinya Saccharomyces dikasihkan ke tanaman. Jadi double fitohormonnya. Otomatis ditambah si tanaman tumbuhnya cepat. Perkembangan selnya cepat. Ibarat kalau kita mengkonsumsi suplemen bahwa sebetulnya tubuh kita sudah mengandung antibodi untuk menangkal semua jenis penyakit dari luar, tapi si Saccharomyces ini kalau di tanaman semacam suplemen, penambah. Dia setiap jenis tanaman yang tumbuh di dunia secara autobody dia memiliki zat mengatur tumbuh dengan sendirinya. Tapi dengan penambahan suplemen berupa jamur Saccharomyces,
maka daya tumbuh dan berkembangnya lebih optimal lagi. Benar. Oke. Cara kerja di alam seperti apa ini Mas Rio? Nah, Saccharomyces ini cara kerjanya hampir sama kayak Acetobacter. Acetobacter ya. Nah, dia kan memfiksasi N dan P. Nah, kalau ini merombak bahan organik menjadi hormon. Merubah bahan organik menjadi hormon. Oke. Secara garis besarnya seperti itu. Artinya memang apa yang ada di sekitar tanaman, di sekitar akar atau di dalam ekosistem di sekitaran tanaman itu sebetulnya ada beberapa hal yang sifatnya positif untuk tanaman. Nah, si Saccharomyces ini membantu mengoptimalkan dari apa-apa yang sudah tersedia di alam diberikan, diuraikan oleh Saccharomyces kepada tanaman sehingga daya tumbuh kembang si tanaman lebih optimal lagi. Ya ini ya teman-teman petani sukses Indonesia, bahwa ada 5 jenis bakteri dan 2 jenis jamur yang terkandung di dalam Agen Hayati atau di dalam pupuk AGS1, AGS2 dan AGS3 ini sudah ada semuanya yang sifatnya sudah tadi sudah kita jelaskan bahwa semua sifatnya positif bagi alam, positif bagi lingkungan, dan positif bagi tanaman. Otomatis nanti positifnya juga pada konsumen, penikmat atau pengkonsumsi dari hasil budidaya kita. Penggunaan Agen Hayati ini sangat penting teman-teman petani sukses Indonesia. Jadi kinerja dari bakteri dan jamur ini sangat dibutuhkan oleh tanaman maupun oleh tanah. Sehingga apabila pengaplikasian herbisida, pengaplikasian pestisida yang bersifat racun, bersifatnya racun, aktifnya racun, maka akan melemahkan kinerja dari bakteri dan jamur yang sifatnya positif ini. Maka pesan kami di dalam penjelasan ini, pesan kami adalah mari bersikap bijak, mari bersikap ramah terhadap lingkungan. Sebetulnya alam sudah menyediakan secara cukup untuk tanaman tumbuh dan berkembang, mulai itu tanam sampai berbuah itu sudah cukup. Artinya kalau petani masih menggunakan pupuk kimia secara berlebihan tanpa takaran yang cukup dan pas, penggunaan herbisida secara berlebihan, penggunaan pestisida secara berlebihan, itu adalah sifat serakah manusia yang akhirnya akan merusak lingkungan. Di saat rusaknya lingkungan, maka akan terjadi gangguan ekosistem di mana bakteri dan jamur yang sifatnya sebetulnya membantu tanaman untuk sehat, tanaman untuk tumbuh optimal, maka karena dampak dari ketidakseimbangan alam, maka yang muncul hari ini adalah serangan hama yang begitu banyak, serangan OPT yang begitu banyak. Karena apa? Bakteri dan jamur yang membantu tanaman dan bakteri yang membantu tanah untuk menjadi subur itu sekarang menjadi sangat lemah, bahkan bisa kita katakan sudah musnah. Makanya tadi yang sampai dengan ceritakan sampai hilang, sebenarnya kan ada istilah diversiensi unsur hara untuk tanaman. Tapi kenyataan fakta di lapangan itu bukan tentang diversiensi unsur hara, tapi diversiensi bahan pengurai atau mikroba pengurai. Sebenarnya kan unsur atau senyawa yang dibutuhkan tanaman sudah ada. Betul. Tapi gara-gara tadi pengurainya, awalnya dampak penggunaan si herbisida, penggunaan pestisida, kimia berlebihan, akhirnya kan mengurangi populasi mikroba pengurai yang ada di alam. Akhirnya ada kata-kata, Mas, kalau nggak pakai pupuk kimia nggak bisa subur. Sebenarnya ya kayak gitu. Ya itu pesan buat kita semuanya. Dengan kita bertani lebih bijak, maka sebetulnya alam menyediakan lebih untuk kita semuanya. Ini adalah closing kita, teman Mas Rio. Pesan kita buat teman-teman petani sukses Indonesia, mulai bijaklah bertani secara mikrobiologis, karena alam sudah menyediakan cukup untuk tanaman dan alam menyediakan cukup untuk kita.
Jangan menjadi petani yang serakah, karena keserakahan itu akan menghancurkan keseimbangan alam. Dampak dari gangguan keseimbangan alam, maka pH tanah turun dan varian hama dan serangan penyakit akan banyak sekali, sehingga nanti yang muncul adalah kerugian bagi para petani. Cukup sekian penjelasan dari apa yang terkandung dalam pupuk Hayati AGS. Sampai ketemu dengan kita lagi di video-video berikutnya. Salam sukses petani Indonesia, petani sukses, pupuknya AGS.